Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu saja anak-anakku menjawab salam semuanya ya. Dan alhamdulillahirrabbilalamin juga pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali untuk dapat tolabul ilmi ya dalam pelajaran bahasa Sunda. Insya Allah akan Ustaz sampaikan pada materi bab 2 halaman 12. Tapi sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini di halaman 12 bab 2 kita akan belajar tentang hemat energi. Wah, tentu saja kalian mungkin sudah pada tahu ya. Apa sih Pak tentang hemat energi? Oke. Ustaz akan menyampaikan materi sekilas saja berkaitan dengan hemat energi. Dan silakan kalian buka di buku halaman 12, buku paket bahasa Sunda tentang hemat energi. Masuk ke slide yang ketiga. Nah, bab 2 hemat energi. Nih, bab 2 hemat energi ya. Tiap tanggal 22 Oktober, sakumaha masyarakat dunia mieling poe energi sadunia. Nah, artinya adalah setiap tanggal 22 Oktober kita itu memperingati ataupun ada yang namanya mengingat ya hari untuk hemat energi. Jadi satu dunia itu ibaratnya mengingat bahwa hari ini adalah hari digayakannya adalah untuk hari hemat energi satu dunia tuh ya. Tujuan utama pikeun ngingetan tur ngajak masyarakat sangkan hemat energi. Jadi pada tanggal 22 Oktober nih, tujuan adanya hari hemat energi itu adalah untuk ngingetan, yaitu pikeun ngingetan, yaitu untuk mengingat bahwasannya kita sebagai manusia atau masyarakat itu harus hemat energi. Apa aja sih yang harus dihemat energi diantaranya? Oke, kita ke slide keempat adalah nah, energi yang harus dihemat diantaranya nih, yang pertama nih. Yang pertama adalah bensin. Tentu saja bensin adalah bahan bakar dari kendaraan kita, baik mobil, motor, ya kan? Jadi bensin itu kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya agar energi yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah, nih ini udah ada gambarnya, lampu. Lampu, sudah ada gambarnya, yaitu adalah listrik. Betul sekali. Jadi, selain bensin, kita juga harus menghemat yang namanya listrik. Apa yang dihemat? Dari segi pemakaiannya. Jadi listrik itu harus dihematnya. Ya, pemakaiannya harus dihemat di rumah kalian. Tuh, di rumah kalian harus menghemat listrik. Kemudian yang ketiga adalah ini, kertas. Jadi pemakaian kertas juga harus dihemat ya. Selain bensin, listrik, kertas, dan sajeng sajabana. Jeung sajabana adalah dan yang lain-lain. Tadi kita bacakan sudah ada tujuannya ya. Nih, di buku dilihat. Tiap individu kudu ngahemat energi. Hal eta disebabkan sumber energi anu salawasna hasil olahan manusia. Jadi ini semuanya adalah olah dari pengolahan manusia. Bensin disuling bensin mengalami proses oleh manusia ya.
listrik, kemudian kertas. Itu semua adalah olahan manusia. Sumber energi seperti bensin, minyak, tanah, batu bara. Nih, di sini nih di slide yang keempat. Tiap individu kudu ngahemat energi. Hal eta disebabkan sumber energi anu aya salawasna hasil olahan manusia. Setiap individu itu kita masing-masing kita tuh harus menghemat energi, jangan boros-boros ya pemakaian energi yang kita tadi bahas, listrik, bensin, kertas dan yang lain-lainnya. Nu aya salawasna hasil olahan manusia dan semuanya itu adalah hasil olahan manusia. Sumber energi seperti bensin, minyak tanah, batu bara mangrupakeun sumber energi anu jol ti alam. Jadi bensin, minyak tanah, batu bara merupakan sumber energi yang datang jol tuh. Yang datang itu dari alam. Yang datangnya yang dihasilkan itu oleh alam, ya. Anu sewaktu-waktu terus ngurangan tur beak. Yang sewaktu-waktu itu berkurang bahkan bisa habis. Nah, kenapa kita hari ini harus belajar untuk hemat energi? Nah, karena anu sewaktu-waktu terus ngurangan tur beak. Nah, energi itu yang sewaktu-waktu kalau kita boros gunakan ya bakal habis. Oleh karena itu, di rumah, baik di luar dalam berkendara, baik belajar sekolah menggunakan buku, kita harus hemat. Ya, hemat energi dan hemat yang lain pun ada. Hemat dalam menggunakan hal yang lain tuh hemat juga bisa. Pensil tidak boros-boros, pulpen tidak boros-boros, digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian slide yang keenam. Nah, salah sahiji cara pikeun nuwuhkeun kasadaran masyarakat kana hemat energi. Nganggunakeun wawaran atau pengumuman. Nah, salah sahiji itu salah satu cara pikeun itu menuwuhkeun itu menumbuhkan kesadaran masyarakat. Jadi salah satu cara menumbuhkan untuk masyarakat tuh sadar akan penggunaan hemat energi. Kita kasih himbauan tuh. Dengan cara apa sih, Ustad? Dengan cara nih, ada contohnya nih. Contohnya make stiker atau poster. Ini stiker. Silakan kalian stiker tempel, buat stiker tulisan tuh. Ya di rumah, ngasih tahu sama bunda, sama ayahnya atau sama adik, bahkan sama diri kalian sendiri untuk tahu bahwasannya penggunaan energi itu harus hemat. Ini menggunakan stiker. Ada juga menggunakan poster. Nih, poster. Selain stiker, poster juga salah satu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat buat poster. Ya, gunakan energi listrik dengan sebaik-baiknya. Itu kan. Kalau tidak dipakai lampunya, silahkan dimatikan. Kalau misalkan keran airnya sudah penuh dalam penampungan, silahkan matikan karena itu salah satu hemat energi listrik, hemat air, ya kan? Nah, oleh karena itu kita senantiasalah hemat energi. Di bab 2 ini bahasa Sundana ya, belajar tentang hemat energi. Nah, itulah yang Ustadz bakal sampaikan kepada kalian, pikeun kalian ya, ilmu anu mudah-mudahan membawa manfaat ya bagi kalian ya. Kurang lebihnya dari Ustadz mohon maaf ya. Hari ini, pekan ini kita hanya mendengarkan, memahami, kemudian belajar tentang hemat energi di buku halaman 12 bab 2 di buku paket bahasa Sunda. Adapun ini silakan kalian baca mungkin bahasa Sunda yang belum kalian kenal, seperti mieling. Mieling itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengingatkan. Poe dalam bahasa Sunda, arti dalam bahasa Indonesia adalah hari. Sajabana dalam bahasa Indonesia adalah lain-lain. Anujolna, tadi nujolna ya. Anujolna itu yang asalnya atau keluar. Beak itu habis, salah sahiji adalah salah satu. Ini adalah arti
mengerti ya bahasa Sunda serta bahasa Indonesia nih untuk kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian dari Ustadz untuk penyampaian pada pekan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu yang kalian dapatkan. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu. Jangan sampai tertinggal. Ya, diikuti dengan tadarusnya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini cepat selesai ya dan Allah kembalikan seperti sedia kala. Cukup sekian dari Ustadz Masdi yang dapat disampaikan dari pelajaran bahasa Sunda. Adapun kehilapan datangnya dari Ustadz, adapun kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.